Ya, kembali lagi di Sutang Setting. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai motor yang ada di belakang kita, yaitu Legenda 2. Sumbangan pakai mobil carry jadi bisa. Kita di sini langsung sama ownernya ya. Jadi ada A Ari di sini sebagai ownernya, dan motor ini tuh cukup menarik untuk kita karena motor ini tuh kondisinya masih sama, masih original gitu dari bawaannya, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang diapa-apain, segini adanya motornya. Ya kita langsung ngobrol aja deh sama yang punyanya. Kenapa sih awalnya milih motor Legenda 2 ini? Motor Legenda 2 ini memang motor yang sekarang lagi digemari sama anak muda. Terus karena saya sendiri seneng motor-motor tua lah. Sebelumnya ada Vespa, ada Aero King, ada juga terus Bebek 70. Nah, kalau yang ini kan, kalau Legenda 2 ini memang lebih lebih cekatan lah kalau daripada V70 atau Back2. Ya itu aja sih. Motor apa sih suka dukanya gitu? Motor ini suka dukanya gitu, apakah mungkin kesannya bandel mesinnya, irit, atau gimana kesan-kesannya gitu? Motor Legenda 2 ini lumayan bandel. Kalau dibilang bandel ya bandel. Terus yang pertama, mesinnya enak dipakai untuk harian. Karena kondisi sekarang di jalanan sudah padat ya. Beda kalau sama dulu gitu kan. Yang sekarang kalau pakai motor gede, kalau saya kurang nyaman. Karena kalau motor gini kan, satu simple, yang kedua gesitnya lumayan, terus kecil, bisa selap-selip lah dia macet gitu kan. Terus irit 10.000 seminggu. Irit sekali ternyata ya motor ini. Dan Legenda 2 ini tuh generasi terakhir ya dari Astrea itu ya? Iya, regenerasi terakhir. Oh iya ya. Oh iya, motor ini tuh tahun berapa ya? Motor ini kelahirannya pembuatannya 2003. Jadi keluar terakhir 2003. Ini semuanya masih ori, cat masih ori, terus stripping semuanya ini masih ori, cuman ini diganti kap ini putih. Biasalah pengembangan memantes lah itu. Kalau hitam semua emang ada di rumah ya yang ori, cuman kayaknya lebih agak kelihatan kalau putih, kalau hitam semua ngebelek-bek gitu sekarang sedang. Kalau ngomongin Legenda nih, melihat perkembangannya gitu, antusiasme anak muda sekarang tuh kan sangat dilihat, sangat menarik gitu, apalagi ke motor ini gitu kan. Banyak yang direstorasi, banyak yang emang kayak malah dirubah ke bulus gitu biar kelihatannya kayak jadi lebih klasik gitu ya, old school banget gitu. Menurut tanggapannya gimana sih orang-orang sekarang gitu pada make lagi motor Legenda ini dan direstorasi gitu? Untuk tanggapannya sih sangat bagus ya, karena rata-rata di Indonesia adalah pecinta motor. Yang pertama pecinta motor, yang kedua dia adalah pelestari. Masuknya ke pelestari kalau orang Indonesia itu, karena motor tua sampai tahun 45 zaman perang, kalau di anak Brotherhood itu ya sampai dilestarikan kan, motor-motor tahun berapa itu kan, motor BSA, terus Norton, jadi motor-motor perang pun masih ada. Nah, untuk anak-anak muda sekarang mungkin yang terjangkau lah. Harganya kan kemarin masih di harga 1,5 juta, 2 juta. Sekarang luar biasa, Legenda bisa nyampe 6 juta. Apalagi yang restorasian lumayan kan ya. Yang restorasi beli 2 juta, restorasi sampai bagus lagi. Lebih ke pelestari lah kalau menurut saya. Terus anak-anak muda sekarang memang trennya lagi ke masa-masa tua gitu. Kalau misalnya dibandingkan gitu motor-motor tua yang sebelumnya, mungkin nggak motor ini tuh bakal kayak sestabil Vespa gitu di jalan, karena kan
Vespa kayak dari tahun kapan juga gitu. Udah penggunanya banyak. Terus kayak orang-orang walau tahu motornya itu ribet, tua gitu, tapi tetap make gitu. Kira-kira kalau legenda ini kedepannya bakal kayak gitu nggak, yang bakal A lihat gitu. Kedepannya bakal jadi mau kondisinya gimana juga tetap dipakai gitu motor-motor gini. Untuk itu pasti sih, karena pecintanya sekarang sangat banyak banget. Bahkan motor ini kalau menurut saya tahun depan akan habis gitu. Tahun ini tuh sangat banyak yang restorasi, dari mulai motor bahan lah, motor bahan yang dulunya dipakai ke kebun sekarang mau diambil sama anaknya buat dibikin kayak orsinil lagi, kayak baru lagi. Jadi kedepannya akan terus berjalan seiringnya waktu. Mungkin akan habis untuk dijual gitu, tapi untuk yang dipakai pasti terus, karena sesuai dari anak-anak sekarang banyaknya hobi motor. Malam minggu di Bandung edan, macet, kopdar banyak, komunitas, klub, terus kelasnya komunitas, klub, sama tim. Jadi kan ada komunitas, tim, sama klub, sekarang tuh lagi gemar-gemarnya. Kalau ini kan ada juga pada masanya kayak Honda Win gitu. Kalau lihat perkembangannya gitu, Honda Win ini kan dia restorasinya banyak juga orang yang restorasi Honda Win gitu. Cuman nggak serame kayak legenda gitu. Mungkin apa sih faktornya gitu? Kenapa Win di jalanan nggak serame kayak legenda misal? Untuk faktor itu sebenarnya banyak, ada DT, ada YT. Kalau di Yamaha itu DT, YT. Terus kalau di Honda ada Win, legenda, sama GL. Nah, itu kan motor-motor dinas pada zamannya. Nah, ini termasuk motor dinas legenda 1 dipakai sama PT Pos Indonesia. Itu warna orange, orsinil, platnya hitam. Itu orange, lumayan harganya sekarang. Kemarin lihat di website ada yang nyampe 15 juta itu. Terus Honda Win kenapa nggak serame legenda? Menurut saya karena Honda Win tembusnya dari dinas, biasanya dari kepala daerah, terus dari kelurahan, keluarnya itu biasanya surat lelangan. Nah, jadi surat platnya merah, nggak bisa hitam, nggak bisa dimiliki pribadi, STNK BPKB seperti itu, karena itu surat kuasa lah dimasuknya. Kalau YT mungkin ada, DT itu banyak sekarang digemari di 2 tak, tapi kendalanya nggak serame ini tuh karena masalah surat-surat. Banyak pula yang nakal, dalam artian nakal ini yang dijual tanpa surat atau bodong. Sedangkan kita di jalan kan harus memenuhi syarat SIM, STNK gitu kan. Minimal STNK untuk surat-surat motor, kalau pribadinya SIM. Nah, kalau misalkan motornya bodong di jalan kena polisi, yaitu salah satu tanggung resiko juga. Kecuali Anda boleh koleksi. Misalkan koleksi kan karena ada surat, sebetulnya resmi surat itu, surat lelangan dari pemerintah, cuman mungkin untuk digunakan sehari-hari diganti plat hitam tidak bisa. Nah, itu saya belum paham bener lah, apakah harus ke polisi, Pak ini surat lelangan ini bisa jadi STNK atau BPKB, kita belum paham. Nah, kalau legenda ini kelebihannya kenapa rame, yaitu posisinya dari surat-surat. Yang pertama STNK-nya ada, BPKB-nya ada, karena digunakan oleh masyarakat umum pun banyak. Ya, kalau motor-motor Win, DT, terus yang lain itu biasanya motor-motor dinas. Ya tadi kan Ya tadi kan kita sudah membahas sedikit mengenai kultur sendiri dari motor ini. Sekarang kita akan ngebahas tentang motornya itu sendiri. Tadi kan ini udah dikasih tahu ya, motor ini tahun 2003 gitu.
selama make ini gitu ada nggak sih kalau misalnya kita mau ngerestorasi total, kira-kira parts yang sulit didapat itu di bagian apa ya kira-kira? Untuk restorasi sebenarnya part-partnya sendiri masih banyak. Cuman bengkel-bengkelnya tertentu sih. Terus sekarang ada satu komunitas atau satu terbentuk tim lah, kayak Astrea Indonesia atau legenda keluarga Astrea gitu kan. Itu biasanya kita kalau misalkan sulit di bengkel, kita sharing di Facebook misalkan ada Astrea Indonesia kalau nggak salah ya. Teman saya ada di sana, jadi di komunitas itu biasanya gitu. Untuk part-partnya sendiri yang paling sulit sih saya juga belum begitu paham, begitu tahu kalau restorasi yang sepenuhnya, karena motor ini, kalau yang motor ini memang bawaan lahir, bawaan dari pabrik, memang kondisinya seperti ini. Mungkin kayak step-step kayak gini, karet-karet kayak gini nih, step karet, terus knalpot juga kalau yang masih orsinil agak sulit. Terus caps rantai mungkin, karena kan banyak yang dibuka ya. Sekarang dipasang lagi mungkin itu agak sulit tuh. Tapi selebihnya sih kalau ada yang lebih paham, lebih ngerti tentang restorasi motor ini, yang lebih tahu yang sulitnya apa, mungkin bisa di komen di bawah lah ya dari teman-teman ini. Mengenai kalau ada nggak sih bagian motor ini entah dari mesin atau dari bodi yang emang kayaknya Astrea banget gitu, emang itu kayak ciri khas yang emang sering rusak gitu, atau potong di bodi atau apa bagian mana gitu kira-kira? Untuk itu bagian lampu biasanya, motor tua maklum bagian lampu biasanya cepat mati. Kalau misalkan yang lainnya sih paling ini nih, sayap ya. Sayapnya jarang sekali yang sekarang pakai yang full hitam gitu kan, karena yang orisinilnya sudah agak sulit. Mengenai bahasan lain, mesin sih kayaknya standar ya kalau gimana balik lagi ke kita perawatan mengenai mesin. Kalau merawatnya nih, misalnya motor ini kan segini cukup masih mulus lah, terbilang mulus. Bagian perawatannya itu sulit nggak sih ya? Kalau di motor klasik, bilang klasik sekarang mungkin mau lah. Kalau dibilang retro juga belum begitu. Karena yang retro kalau nggak salah sih di tahun 80-an itu kayak CB sudah masuk retro, itu kan pembuatan tahun 80-an. Kalau ini masih muda, yang terakhir karena 2003, belum begitu retro lah. Tapi untuk kesulitan merawat motor ini tuh motor paling simpel. Karena perawatannya nggak begitu sulit. Yang pasti oli harus ganti sebulan sekali wajib kalau motor ini. Penggunaan sih lebih ke penggunaan, tapi kalau saya sebulan sekali wajib diganti karena penggunaannya hampir tiap hari, kecuali motornya digantung gitu. Disimpan di rumah, nggak sebulan sekali nggak apa-apa, yang penting dipanasin. Terus sebelum berangkat biasanya kalau motor-motor sekarang kan kontak on, starter jalan. Kalau motor tua, kalau biar sirkulasinya biar bagus, biasanya dipanasin dulu, nunggu sambil di sepatu sambil mau berangkat itu kita panasin dulu. Itu sih sederhana sih, cuman kadang males. Terus perawatannya lebih-lebihnya di oli aja sih. Perawatan, oh iya untuk teman-teman juga ya, mungkin yang belum tahu bagian mesin dan beberapa bagian parts pada bodi motor ini tuh enaknya tuh dia sama kayak Supra, sama Legenda tuh sama kayak Supra gitu. Jadi nggak sulit gitu untuk merestorasi bagian mesin, dan kayak bodi juga sama bodi-bodi Astrea yang sama
Astrea yang lama, beberapa dan hampir semua partsnya sama, bener ya. Jadi cukup mudah lah. Jadi bisa disimpulin juga sih motor ini tuh kenapa banyak yang make lagi, karena emang mereka simple pertama. Yang kedua parts-parts untuk merestorasinya masih banyak gitu di pasaran, dan juga harganya juga nggak tinggi gitu ya. Terlebih apalagi untuk misalnya yang bisa press budget gitu, banyak banget parts yang kayak lokal-lokal tapi cukup kualitasnya bagus juga ya. Jadi enak banget lah gitu untuk ngerestorasi ini. Dan juga terbilang gaul untuk masa kini ya, dipakai di jalanan juga terlihat lebih udah santai gitu kan, makanya masuk gitu ke setelan anak sekarang. Ya motor ini juga terbilang irit gitu ya. Ya kita tanya aja langsung sama yang punyanya, motor ini tuh udah sampai mana sih gitu. Kurang lebih motor ini ada di saya 3 tahun lah, hampir 3 tahun. Dari beli, ini tangan pertama langsung jatuh ke saya. Jadi beliau beli dari 2003 sampai tahun 2017 itu disimpan. Banyaknya disimpan karena pemakaian cuman paling ke warung, ke supermarket. Ini di Cililin saya ngambil. Terus penggunaannya nggak capek motor ini karena orang tua yang punyanya. Nah, untuk di tangan saya udah tes ride lah. Kemarin ke Jakarta Barat, terus ke Tangerang, kalau ke selatan sih Pangandaran lah biasa, Mantai. Kalau yang jauhnya rencana ini mau dibawa ke Dieng sih. Rencana. Terus bahan bakar memang irit. Saya ke Jakarta, jalurnya lewat Jonggol, Cianjur, Jonggol, Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Barat kan, kota lah ya. Itu habis 40.000 bro. Irit banget. Habis 40.000 pakai Pertamax Turbo. Ya iseng aja sih nyoba Pertamax Turbo habis berapa. Terus tapi lebih enak sih 40.000 dari Bandung sampai Jakarta Barat. Itu pun masih sisa seperempatnya lagi lah. Demikian review singkat mengenai legenda, kakak-kakaknya dan sejarah singkat motor tua di Indonesia gitu yang rame ya. Mungkin bisa kita lestarikan lagi tren-tren motor-motor tua di jalanan gitu. Jadi kan rame gitu di jalan. Demikian dari Setang Setting, terima kasih.